Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Stambuk A351 19053. Oke, jadi di video kali ini saya akan coba menyampaikan materi terkait asosiasi mineral pada batuan. Oke, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, langkah baiknya kita mengetahui apa itu mineral. Oke, jadi mineral itu merupakan benda padat ya dan homogen yang ditemukan secara alami, mempunyai sifat fisik dan kimia tertentu. Biasanya ditemukan dalam bentuk kristalin dan merupakan zat anorganik. Keterdapatan mineral di bumi ini dapat membentuk batuan atau berasosiasi dengan mineral lain dalam bentuk batuan, memahami karakteristik dan jenis mineral khususnya melalui sifat optis. Suatu mineral dapat mempermudah dalam mendeskripsikan baik mineral itu sendiri ataupun asosiasi mineral tersebut dalam batuan. Oke, jadi pada asosiasi mineral pada batuan ini kita akan membahas 3 jenis batuan. Yang pertama itu ada batuan beku, kemudian yang kedua ada batuan sedimen, kemudian yang ketiga ada batuan metamorf. Oke, kita akan mencoba bahas yang pertama yaitu batuan beku. Oke, jadi batuan beku itu terbentuk dari pendinginan magma. Saat magma lebih dekat ke permukaan, magma akan mendingin lebih cepat. Kecepatan pendinginan magma ini akan mengontrol tekstur dan pembentukan mineral pada batuan. Salah satu contohnya itu granit ya. Itu contoh dari jenis batuan beku. Jadi granit ini merupakan salah satu contoh batuan beku yang terbentuk dari pendinginan magma yang lambat ya. Secara genesa batuan, kondisi temperatur, tekanan dan waktu serta kandungan komposisi magma akan membentuk mineral tertentu pada batuan. Hal ini dapat dipelajari dengan memperhatikan diagram berikut. Oke, kemudian kita coba masuk ke ada namanya deret bowen. Oke, deret bowen itu adalah deret yang memperlihatkan diferensiasi mineral hasil pembekuan magma berdasarkan pendinginan magma. Dalam susunan deret bowen ini, temperatur pembentukan kristal mineral makin rendah, makin ke bawah ya, makin rendah, makin ke bawah. Deret bowen ini menyimpan 2 poin penting, yaitu tentang temperatur terbentuknya mineral dan tentang sifat mineral yang terbentuk. Nah, itu 2 poin penting ya di deret bowen ini. Oke, kita masuk ke mineral yang pertama kali terbentuk merupakan mineral yang bersifat basah yang tersusun dari unsur-unsur magnesium, ferrum dan kalsium. Contohnya olivin dan piroksen. Lalu selanjutnya terbentuk mineral bersifat intermediate seperti hornblenda atau biotit. Yang terakhir adalah mineral bersifat asam yang mengandung banyak silika dan alumina seperti muskovit dan kuarsa. Oke, sehingga pada batuan beku sangat jarang ditemukan mineral yang bersifat basa ya, berasosiasi dengan mineral asam.
Oke, berikut diagram daerah Bowen. Oke, kita masuk ke batuan yang kedua yang saya sebutkan tadi, yaitu batuan sedimen. Oke, jadi batuan sedimen ini berasal dari batuan yang lebih dahulu terbentuk, yang mengalami pelapukan, erosi, dan kemudian lapukannya diangkut oleh air, udara, atau es yang selanjutnya diendapkan dan berakumulasi di dalam cekungan endapan membentuk sedimen. Oke, material-material sedimen ini kemudian berkompaksi, mengeras dan mengalami litifikasi. Batuan sedimen terjadi akibat pengendapan materi hasil erosi yang terdiri atas berbagai jenis partikel, yaitu ada yang halus dan kasar, berat, dan ada juga yang ringan. Cara pengangkutannya pun bermacam-macam, seperti terdorong, terbawa secara melompat-lompat, kemudian ada yang terbawa dalam bentuk suspensi, dan ada pula yang larut. Berdasarkan proses pembentukannya, batuan sedimen dapat dibagi menjadi 4 kelompok. Batuan sedimen plastik, batuan sedimen biokimia atau biogenetik, biogenik, batuan sedimen kimia, dan kategori keempat, yaitu untuk kategori lainnya adalah untuk batuan sedimen yang dibentuk oleh dampak vulkanisme dan proses-proses lainnya. Oke, berikut diagram dari pembagian kelompok batuan sedimen berdasarkan proses pembentukan batuan. Oke, jadi kita lanjut ke yang ketiga, yaitu ada namanya batuan metamorf. Batuan metamorf adalah batuan yang terbentuk dari proses metamorfisme batuan-batuan sebelumnya. Karena perubahan temperatur dan tekanan, metamorfisme terjadi pada keadaan padat ke padat, meliputi proses kristalisasi, reorientasi, dan pembentukan mineral-mineral baru. Mineral baru serta terjadi dalam lingkungan yang sama sekali berbeda dengan lingkungan batuan asalnya terbentuk. Banyaknya mineral yang mempunyai batas-batas kestabilan tertentu yang jika dikenakan tekanan dan temperatur yang melebihi batas tersebut, maka akan terjadi penyesuaian dalam bentuk dengan membentuk mineral-mineral baru yang stabil. Kita melihat karakteristik ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam pembentukannya batuan tersebut. Yang pertama itu ada komposisi mineral batuan asalnya. Yang kedua ada tekanan dan temperatur saat proses metamorfisme. Kemudian ada pengaruh gaya tektonik, dan selanjutnya ada pengaruh fluida. Mineral metamorfik adalah mineral yang terbentuk hanya pada suhu dan tekanan tinggi. Terkait dengan proses metamorfosisnya, mineral ini yang dikenal sebagai mineral indeks, termasuk silimanit, kyanit, taurolit, andalusit, dan beberapa granit. Oke, kita lihat di sini ada proses diagramnya, perbandingan derajat perbandingan derajat metamorfisme dan tipe metamorfisme berdasarkan proses pembentukannya. Ini kita bisa lihat. Oke, jadi sekian penyampaian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kembali lagi saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.